Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan sharing pada Anda tentang 7 trik psikologi sosial yang bisa membuat kamu lebih spesial lagi. Kita langsung mulai dari yang pertama. Apa itu? Yaitu biasakanlah menghangatkan tangan untuk membuat kesan pertama yang baik. Ini menarik sekali ya. Jadi salah seorang guru saya itu pernah menceritakan penelitian sederhana seperti ini. Kasus pertama ini ada seorang peneliti yang membawa beberapa buku tampak banyak dan juga membawa segelas air dingin. Dia hendak memindahkan buku-buku tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya. Memang kelihatannya itu, wah ini kok kesulitan orang ini gitu. Nah, kemudian peneliti ini minta tolong orang-orang yang lewat di situ, ya gitu. Mas, Mbak, boleh tolong bantuin untuk bawain gelas tersebut ya. Akhirnya orang itu bantuin bawa gelas ya bersama dengan peneliti ini ke meja yang dituju. Kemudian udah gitu ditaruh, udah ya terima kasih, udah selesai seperti itu. Kejadian ini diulang beberapa kali ya. Jadi diulangin lagi ya kan gitu. Kemudian ada orang lain dimintai tolong lagi, terus seperti itu ya. Itu kasus pertama. Kasus kedua sama ya. Jadi penelitinya itu membawa banyak buku, kemudian ada gelasnya juga, cuman kali ini diubah. Gelasnya itu isinya air hangat. Nah, sama ya, jadi ketika mau bawa ada orang yang lewat, kemudian peneliti ini ya, itu meminta tolong untuk membawakan gelas tersebut. Mas, mbak, tolong dong bawain gelas ini gitu ya, sampai ke tempat ke tempat yang dituju, kemudian udah ya, terima kasih, udah seperti itu. Nah, setelah orang ini membantu ya di satu ujung tempat yang sana itu disamperin sama peneliti yang lain. Ini orang yang membantunya nih nggak tahu nih bahwa ini dalam kasus sedang diteliti. Nah kemudian ditanya sama peneliti yang kedua ini, Mas Mbak tadi Anda diminta tolong ya sama orang itu ya? Iya katanya. Nah kemudian penelitinya nanya, kalau boleh tahu menurut Anda orang itu gimana sih orangnya? Hangat atau dingin? Nah ada hasil yang menarik, yaitu ternyata ya, orang-orang yang membawa gelas dingin pada kasus pertama itu secara umum menjawabnya orang itu biasa aja atau orang itu dingin. Ya kayaknya dingin ya gitu. Nah, sementara orang-orang yang diminta tolong untuk membawa gelas dan gelasnya hangat, ternyata menyebutnya orangnya hangat, ramah gitu ya. Nah, ini penelitian ini menarik ya, saya mendengar cerita dari guru saya itu aja terpukau. Nah, tips ini, trik ini bisa Anda pakai ketika Anda mau ketemu orang. Terutama kalau misalnya mau menjabat tangan ya. Jadi usahakan berikan kesan hangat. Bagaimana caranya kalau nggak ada gelas berisi air panas? Caranya ada dengan menggosok-gosokkan tangan ya. Jadi hangat kan gitu ya. Tapi jangan mencolok ya, jangan di depannya gitu. Yang penting usahakan rada hangat, baru udah gitu tangannya udah menjadi hangat ya, dan baru salaman. Itu akan terbentuk asosiasi ya dari orang yang baru tersebut tentang kehangatan pada diri Anda. Seperti itu ya. Nah, itu adalah trik yang pertama. Sekarang kita masuk trik yang kedua. Nah, ini menarik juga nih. Kalau mau mendapatkan sesuatu ya, mulailah dari yang lebih besar dulu. Ini trik kedua ini menarik banget ya, dan bisa kamu aplikasikan sehari-hari, terutama untuk kamu ibu-ibu ya, bisa mencoba teknik ini ke suami. Anak-anak juga bisa ya, ke orang tua gitu. Nah, trik persuasi ini dalam psikologi suka disebut teknik door in the face. Ini kebalikannya dengan foot in the door. Kalau foot in the door cobain sedikit-sedikit dulu ya, supaya orang itu akhirnya mau. Kalau ini enggak, door in the face itu adalah yang besar dulu ya, baru nanti mengerucut ke yang kecil. Contoh misalnya gini, misalnya kamu ingin punya handphone baru, harganya 3 jutaan ya, 3 juta rupiah. Nah sebelum kamu minta ke suamimu ya, yang mau dong handphone baru, ini harganya 3 juta rupiah. Nah sebelum kamu minta seperti itu ya, kamu bisa minta dari hal yang lebih besar dulu, yaitu misal kamu minta rumah ya, kalau memungkinkan ya, tunjukin gambar rumahnya ya, dan nanya, yang kita beli rumah ini yuk, kayaknya udah butuh nih gitu. Atau kalau misalnya rumah ketinggian, kamu bisa mulai dari mobil ya.
Yang, yuk kita beli mobil yuk. Paling harganya sekitar 150-200 jutaan. Nah, gitu. Nah, kalau suaminya bilang, cuman, gitu kan, itu mahal banget, gitu. Nah, udah gitu akhirnya dialihkan ke cerita yang lain. Ya udah kalau gitu motor yuk, gitu, supaya keluarnya bisa enak, gitu. Motor paling 15-25 jutaan, ya. Nah, dari 150-200 juta turun ke 15-25 juta, ya. Suaminya masih kaget, melotot. Gile lu gitu. 15-25 juta itu mahal gitu kan. Ya udah kalau gitu ayo dong kita jalan-jalan yuk, misalnya ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Bali atau kemana. Paling ngabisinnya cuma 5-10 juta gitu. Wah, itu udah mulai tuh ya mengerucut ya, berkurang ininya gitu, nilai kuantitasnya. Nah, kemudian ya kalau masih keberatan juga, nah baru akhirnya baru ajukan, ya masa sih ini enggak. Ya udah kalau kayak gitu handphone aja. Ya ini udah mulai nih butuh handphone nih gitu. Ini murah kok. Ya, ini murah kok. Bukan 150 juta, bukan 200 juta, bukan 25 juta, cuman 3 juta rupiah. Nah, ya. Jadi dikurangin, kemudian ada kata-kata murah dan kemudian ada kata-kata cuman, ya gitu. Nah, itu bisa membantu Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi nggak selalu, ya gitu. Jangan lupa sambil menjelaskan gitu. Ya kan, yang penting ini lebih murah daripada motor, daripada jalan-jalan, daripada mobil dan sebagainya. Nah, dengan kita memulai dengan sesuatu yang lebih besar, ya, itu hal-hal ini itu bisa menjadi relatif lebih terjangkau. Dan ini bisa dipakai untuk macam-macam ya, tidak hanya handphone aja yang mahal kayak gitu. Bisa misalnya ya gitu, Anda ingin ditemani oleh suami Anda untuk ke warung misalnya ya, ke market misalnya gitu, ke warung aja misalnya. Nah itu bisa Anda mulai dari yang besar dulu. Yang temenin yuk gitu. Ini mau ada arisan nih, paling sekitar 2 jam. 2 jam lama banget gitu. Yang gitu. Atau kalau enggak temenin yuk ke pasar gitu. Berapa lama itu, sejam gitu. Nah, ya lama. Ya udah deh kalau gitu ke warung yuk, temenin yuk gitu. Paling 5-10 menit gitu. Nah, dengan yang tadinya lama terus udah gitu kecil itu bisa lebih memungkinkan untuk di-approve di ACC ya. Latih terus ya untuk seperti ini. Nah, kita sekarang masuk ke yang 3. Trik psikologinya yaitu adalah tatap lawan bicara. Tapi ini perlu skill, perlu keterampilan dan perlu latihan ya. Dengan penggunaan yang tepat ini akan mendongkrak karismamu ya gitu, dan juga bisa meningkatkan capability-mu dalam relasi sosial ya. Nah, menatap orang ini juga bisa membuat dia lebih terbuka sama kamu, tapi dengan catatan tadi ya, proporsional. Juga kamu bisa lebih charming di mata lawan bicaramu ya. Perhatikan ya, ajak ngobrol sambil melihat seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu ini adalah pemalu yang melihat matanya kayaknya nggak bisa deh gitu, kayaknya susah ngeliat itu malu-malu gitu. Nah, ini ada tipsnya, yaitu untuk mengantisipasi hal ini ya, kamu bisa melihatnya itu tapi dalam pikiran kamu berusaha nanya pada dirimu sendiri, yaitu apa ya warna bola matanya. Nah gitu. Jadi dialihkan ke hal spesifik yang ingin kamu capai. Apa ya warna bola matanya ya gitu. Nah, dengan memeriksa warna matanya lebih teliti ya, seperti itu akan membantu Anda untuk menghilangkan malunya ketika melihat atau menatap mata lawan bicaramu ya. Tapi ingat sekali lagi harus natural dan proporsional. Juga ada catatan penting, teknik ini jangan dipakai ke lawan jenis. Karena tatapan langsung ke dalam mata, apalagi kalau lebih dari 3 detik ya, itu dapat membuatnya salah tingkah dan bisa-bisa fall in love seketika. Ya, berawal dari mata turun ke hati ya gitu. Jadi kalau ngelihat ya gitu, ngelihatnya ya langsung ke dalamnya, itu hati-hati, bisa dianya salah tingkah ya, bisa GR juga ya gitu, itu hati-hati. Oke. Sekarang kita masuk yang keempat. Nah, kalau yang keempat ini triknya sebenarnya buat diri kamu sendiri, yaitu pernah nggak kamu denger lagu sepintas tapi tiba-tiba lagu itu nyangkut di kepala kamu ya gitu, kok nggak hilang-hilang ya, lagu itu muter lagi terus terngiang-ngiang, kadang bikin kamu susah tidur, kadang nggak bisa fokus, bahkan kadang ketika lagi sholat ingatnya lagu itu, ketika kamu lagi apapun itu, lagi baca buku ingatnya lagu itu, terus seperti itu, padahal kamu ingin stop dan ingin ganti lagu yang lain atau pengen diem lah gitu ya gitu. Nah,
ini di psikologi itu disebutnya adalah efek Zeigarnik ya. Zeigarnik ini nama penemunya ya, dia muridnya dari psikolog sosial modern ya, Kurt Lewin. Nah, teori ini menjelaskan bahwa otak itu ya secara psikologis berusaha mengingatkan kamu tentang tugas-tugas yang belum selesai ya. Jadi the missing puzzle-nya itu, otak tuh biasanya akan fokus terhadap sesuatu yang hilangnya itu, yang miss-nya itu. Nah, jadi gimana nih cara untuk supaya lagunya itu nggak muter-muter di otak terus? Caranya sebenarnya rada mudah, yaitu adalah dengan cara dengerin lagu itu sampai habis dan ikutlah menyanyi, ya. Jadi kalau misalnya kamu denger lagu, gitu, ini kok nggak bisa hilang sih lagu ini? Nah, coba setel lagunya, fokus dengerin awal sampai akhir sambil nyanyi. Biasanya dengan seperti itu membuat otak kita itu memberi status dan ya beres gitu, dan bisa beralih ke yang lain. Sebenarnya penelitian ini menarik ya gitu. Penelitian awalnya itu tercetusnya menarik sekali, yaitu tentang mungkin Anda pernah penasaran ya, kok kalau beli bakso yang ngantri banyak ya gitu, orangnya itu apa? Mang, saya bakso pakai nggak pakai bawang seledri, mang saya bakso nggak pakai mie, mang saya ini gitu, tanpa dicatat tapi tukang baksonya kok bisa hafal. Ya gitu. Nah, itu menggunakan efek ini ya. Itu nanti saya jelaskan di video berikutnya ya, itu menarik. Oke, sekarang kita masuk ke teknik trik psikologi kelima, yaitu tentang mengingat ya. Kalau kamu mau mengingat sesuatu, caranya ya, salah satu caranya adalah dengan mengajarkan orang lain. Ada banyak cara untuk meningkatkan daya ingat ya, ada berapa belas dan itu sudah saya siapkan di video ini. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengajarkan orang lain. Ini disebutnya adalah Proust effect ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengajar tuh sebenarnya kita belajar. Nah, dengan kita mengajarkan ilmu ke orang lain, membuat kamu akan memahami konsepnya dengan lebih baik, dan ilmu atau informasi tersebut itu akan lebih lengket di otak kamu. Contoh, misalnya yang sederhana aja. Misalnya kamu diminta masuk ke ruangan baru dan di situ ada 10 orang. Kemudian Anda diminta untuk mengenal masing-masing nama tersebut. Ya, kadang-kadang kita suka lupa, ya kan gitu. Nah, salah satu cara untuk mengingatnya adalah ngasih tahu teman Anda yang lain, tahu nggak, yang itu namanya si A, yang itu namanya si B, yang itu namanya si C. Ya, dengan kita memberitahu, dengan kita mengajar, itu sebenarnya otak kita itu sedang menyusun, mensistematika informasi di otak kita, dan itu lebih mudah untuk diingat ya. Nah, ini bisa dari hal yang sederhana kayak tadi menghafal nama orang, juga bisa yang lebih kompleks ya, yaitu adalah pelajaran-pelajaran sekolah, pelajaran kuliah, atau informasi apapun itu ya. Nah, itu adalah kelima. Sekarang kita masuk yang keenam. Nah, ini ada penelitian psikologi yang menarik. Ternyata ketika kita itu banyak bertanya, ya, itu bisa membuat kamu lebih disukai oleh orang lain. Tapi ingat, ini proporsional dan ada triknya, ya. Jadi nggak sembarangan bertanya, ya. Apalagi kalau nanya-nanya kepo atau nanya-nanya hal-hal yang privacy, itu malah bisa membuat lawan bicara menjadi tidak suka dengan Anda. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, ya. Kalau misalnya kamu perhatikan, banyak orang yang suka menceritakan dan membagikan sesuatu tentang dirinya di media sosial. Betul? Ya, mau itu makanan yang dia makan, mau itu baju yang dia pakai, mau dia itu lagi jalan-jalan kemana, ya gitu. Nah, kenapa sih gitu ya? Itu karena secara psikologis orang tuh sebenarnya senang untuk menceritakan sesuatu, senang untuk menceritakan dirinya sendiri. Ya. Nah, dengan kita itu menanya ya dengan orang terhadap orang tersebut, itu menjadi salah satu tanda ya, atau salah satu cara untuk orang itu semakin terbuka dan menyukai Anda. Senang ya gitu didengarkan, ditanya. Nah, tapi sekali lagi ya, jangan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, jangan yang terlalu privacy, jangan yang terlalu kepo, jangan. Contoh misalnya pertanyaan seperti ini, gimana tadi di jalan macet nggak? Gitu. Kalau kata kamu bagus nggak sih acaranya ini? Ya gitu. Tanya opini ya, menurut opini kamu pandemi COVID-19 ini apa sih hikmah positifnya ya gitu. Contoh lagi misalnya, ini makanan yang kamu bawa kok enak sih gitu, belinya di mana gitu, atau cara bikinnya gimana gitu. Atau misalnya ngelihat dia pakai baju bagus ya, bajunya bagus nih,
kamu tahu nggak kalau baju-baju seperti ini tuh biasanya di mana sih gitu, harganya berapaan sih gitu, ya seperti itu. Nah, dengan menanyakan itu bisa membuat orang itu suka terhadap Anda. Nah, ini ada yang menarik. Begitu juga ini bisa Anda aplikasikan di media sosial, di grup, misalnya di grup WhatsApp. Ya, di grup kan ada banyak tuh, ya gitu. Misalnya grup teman kuliah, ya, grup teman SMA, teman SMP, teman keluarga, keluarga dan sebagainya, saudara. Nah, kadang kalau Anda perhatikan kan di grup tuh ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, coba sekali waktu Anda coba tanya ke yang pasif ini, ya. Misalnya, ya, Anda ngirim foto tebak-tebakan, ya, gitu, tebak-tebakan, udah gitu tanya. Misalnya nama yang pasif ini misalnya si A sama si B misalnya. A, B, coba kalau menurut kamu jawaban dari tebakan ini apa? Yang lain boleh ikutan jawab loh, gitu ya. Nah, dengan menanya A, B, menurut kamu jawabannya ini apa? Ya gitu. Itu orang itu merasa diperhatikan dan senang untuk ditanya. Ya, cobain aja seperti itu ya, itu menarik. Anda bisa nanya ini ke suami, ke anak, ke istri dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketujuh, yang terakhir, yaitu Anda bisa melihat arah kaki seseorang untuk melihat ketertarikannya. Misal, kamu sedang ngobrol sama seseorang, ya, terus kamu pengen tahu nih, orang ini sebenarnya enjoy nggak sih ngobrol sama kamu, ya gitu. Nah, salah satunya ada banyak yang bisa Anda perhatikan, cara pegangan tangannya, ya, cara intonasi, ekspresi muka dan sebagainya. Salah satunya itu ada dengan cara melihat arah kakinya, ya. Contoh misalnya seperti ini. Nah, di sini kalau Anda lihat, jadi kalau arah kakinya itu mengarah pada dirimu, maka itu menjadi salah satu indikasi bahwa dia tertarik dengan bahasan yang kamu bahas, ya, atau tertarik dengan dirimu. Tapi kalau kakinya mengarah ke tempat lain, kayak ini ya, kaki yang di depan ini, nah ini ya, ini berarti itu secara psikologis dia ingin menghindar darimu. Apakah karena dia itu ada ingin pekerjaan lain, apakah dia itu bosan dengan bahasannya Anda, ya tidak tertarik gitu, atau ingin mengakhiri pembicaraan dengan dirimu. Jadi yang tadinya madep Anda tiba-tiba udah berubah-ubah gitu, ya itu bisa. Nah, ini juga tidak hanya ketika berdiri, ya, pada duduk pun itu bisa. Jadi Anda bisa melihat posisi kakinya, apakah mengarah mendekati pada Anda, ya, atau semakin menjauh, ya gitu. Kalau pas lagi ngobrol misalnya, ya gitu. Termasuk posisi badan juga sebenarnya, ya gitu. Nah, gimana? Dapat ilmu? Insya Allah dapat, ya. Semoga menambah wawasan kamu dan bermanfaat untuk sosialmu. Nah, kalau kamu suka video bermanfaat seperti ini, tips-tips psikologi, ya, tips-tips grafologi, bedah buku dan sebagainya, kamu bisa pencet subscribe channel ini dan pencet loncengnya, sehingga ketika nanti ada video baru di channel ini, kamu akan mendapat notifikasi pertama. Juga nggak ada salahnya kamu bisa sharing ke teman-teman kamu supaya mereka juga dapat manfaatnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.